Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan channel Keluarga Wijaya, di mana channel ini membahas tentang seputar keluarga ya. Teman-teman bisa scrolling aja di channel ini, di mana insya Allah di channel ini banyak banyak tips ya, mulai dari tips keluarga, traveling, kuliner. Kebetulan saya Komplit orang pokoknya ya. jurusan pendidikan teknik mesin Pak, jadi di situ membahas tentang otomotif juga. Wah. Jadi buat pecinta mobil-mobil ada komplit di situ ya. Jadi channel ini isinya gado-gado yang berhubungan dengan keluarga. Oke, Mantap. dan kali ini teman-teman semuanya kita mau lanjut sesi 3, di mana di sesi 1 dan 2 kemarin teman-teman bisa cek aja di deskripsi box, kita membahas tentang sesi 1 yaitu macam-macam jenis hitan Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua urgensi atau seberapa penting itu hitan dilakukan, dan apa aja pengalaman yang ada di situ. Teman-teman bisa cek aja di video yang sudah sesi 1 dan sesi 2. Nah teman-teman semuanya, di sesi 3 ini yang nggak kalah penting untuk ayah bunda yang sudah berniat untuk melaksanakan hitan ya. Jadi di pengalaman kami dan beberapa teman-teman juga, ternyata selain persiapan untuk sebelum hitan prahitan nih, semua persiapan disiapkan. Nah, tidak kalah pentingnya ayah bunda harus mempersiapkan pasca hitan, di mana ketika nanti terjadi anak rewel itu tipsnya seperti apa. Nah, kita langsung tanya aja ahlinya. Kali ini kita masih bersama dengan Pak Halim Wijaya, yaitu dari Omah Hitan Ngalam. Monggo Pak, gimana? Baik, terima kasih Kak Ali. Jadi karakter anak itu beda-beda ya Kak Ali ya. Yang dari awal sudah penakut, sudah cemas kayak gitu ya. Nah itu juga bisa berdampak terhadap pasca hitannya. Pasca hitannya. Jadi kalau melihat sesuatu itu sudah cemas duluan, kadang ada nih yang aku kok diapa no, kan gitu ya. Aku disuntik padahal nggak disuntik. Overthinking gitu ya. Sudah pikirannya itu kemana-mana. Aku kok digunting padahal kita nggak pakai gunting kan, seperti itu ya. Jadi tipsnya kita tenangkan Ananda. Jadi ayah bunda jangan ikut panik kali, jangan ikut panik. Kalau ayah bunda ikut panik, anaknya teriak-teriak misalnya nih karena suatu hal, malah jadi tidak selesai. Jadi tenangkan dulu ayah bunda bahwa kondisi pasca hitan normalnya setelah bius habis pasti terasa kali dengan metode apapun ya, metode apapun. Kalau biusnya habis pasti ada rasa ya, rasa entah nyeri apa agak panas seperti itu. Nah tentunya oleh operator kita, oleh praktisi kita sudah dibekali oleh obat itu pasti kita berikan, bisa lewat maaf dubur yang namanya suppositoria itu bisa, atau nanti dibekali oleh dibawakan oleh obat-obatan minum kali. Nah itu diberikan jarak, misalkan setelah hitan itu paling tidak setengah jam atau 1 jam setelah kita langsung diminumkan, karena itu biusnya sudah mulai menurun ya kali ya. Efek dari biusnya menurun, dia itu pasti terasa sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah bius itu mulai menurun, efeknya ya ini kita berikan obat oral, obat minum, atau tadi yang lewat suppositoria, ini akan bisa membantu. Kalau misalkan terasa bisa nih tipsnya kali dengan mengalihkan. Nah, mengalihkan rasa nyeri Ananda dengan cara apa? Bisa kalau memang Ananda suka main game, boleh nih untuk beberapa saat diizinkan sama ayah bunda untuk main game. Karena ada tipikal anak yang kalau sudah main game itu lupa ya segalanya, tapi nanti tetap diawasi ya, tetap diawasi. Waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, seperti itu kali. Oke, terima kasih. Dan teman-teman mungkin juga pengalaman dari kami sendiri ya. Jadi di awal pasca hitan anak kami nih, abang sini bang. Nah taruh dulu. Oke. Jagoannya. Siap. Nah ini nih kita mau hadirkan nih. Ini jagoan nih. Oke. Ya. Tas dulu. Ya. Nah teman-teman, jadi ini Bang Kavi ini yang sudah hitan di Omah Hitan Ngalam bersama. Betul. Jadi di awal setelah hitan itu setengah jam ya. Setengah jam itu ya. Udah mulai rewel nih. Udah kerasa ya waktu itu ya. Rasanya gimana waktu itu? Sakitnya kayak gimana waktu selesai hitan, waktu apa sempat nangis itu? Rasanya
Rasanya gimana? Ya. Sakit banget. Sakit banget. Rasanya itu kayak cekit-cekit apa gimana? Ngilu? Digigit kaca. Kayak gimana? Kaget-kaget. Kaget. Oh iya. Jadi teman-teman waktu itu memang kami setelah hitan itu akan saya ada jadwal mendongeng ya. Jadi Ya, waktu perjalanan agak mepet jadi rodok gaspol. Gitu. Gaspol wis. Jadi waktu itu agak terhentak-hentak Iya, makanya iya. kaget-kaget. Jadi si Kecil sempat menangis dan kemudian akhirnya setelah selesai acara terus kemudian kami baru ingat wah ini si anak kan kadang suka nonton game, kadang Iya. suka main game juga jadi kita pegangi gadget ternyata fokusnya berubah. Nah dari fokusnya berubah itu akhirnya yang sakitnya mungkin masih ada, Iya. tapi karena fokusnya berubah jadi udah nggak mikirin sakit lagi. Oh. Jadi anaknya jadi lebih tenang gitu bang ya. Dialihkan gitu ya kali ya, Dialihkan, ya. fokusnya dialihkan Jadi, ya. itu sedikit apa ya istilahnya metode hipnotis ya. Iya, betul. Mengalihkan perhatian dari Perhatian. si bocah itu. Oke deh. Tuh. Tapi Ya. untuk cukup untuk saat itu aja kan ya, untuk besok-besoknya dan sampai Ya. sembuh dan nggak Untuk terasa hari ya. berikutnya dan selanjutnya ada rasa sakit nggak? Wah, Nggak nangis kan ya? hebat ini. Nggak nangis Hebat. ya. Jadi nangisnya di awal itu memang kenapa ini harus disampaikan? Jadi kalau prepare sejak awal mungkin Iya. setelah setengah jam itu anak-anak sudah mulai Terasa itu normal terasa ya kali. Itu normal makanya itu. ketika ayah bunda sudah persiapan maka persiapan untuk mengalihkan perhatian itu sudah disampaikan udah. awal gitu ya. Benar. Nah, jadi anak-anak nggak sampai nangis seperti itu. Benar. Nah, oke, terima kasih bang. Sip, oke. Sunatnya cukup sekali apa sunat lagi? Sekali aja ya. Oke deh. Baik itu teman-teman. Jadi pengalaman kami dalam apa istilahnya sharing ya. Bagaimana sih seharusnya Pengalaman. sebagai ayah bunda sebagai orang tua yang selain mempersiapkan sebelum hitan, pada saat hitan dan setelah hitan ternyata semua itu harus dipersiapkan ya. Betul. Terutama buat ayah bunda yang yang belum tahu sama sekali hitan yang cocok itu kayak gimana sih. Nah itu teman-teman bisa cek di video sesi pertama ya. Jadi di situ nanti ada perbandingan, ada sewawasan ya, di mana oh hitan tipe ini begini, Ya. tipe yang ini begini dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang belum tahu, mungkin belum sempat nonton di video sesi 1-2, silakan cek di deskripsi boxnya. Ya. Nah teman-teman semuanya, dan kali ini mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Alim ada tambahan tips atau cerita lain sebagainya? Baik, jadi untuk ayah bunda yang memiliki putra ya, yang ingin berhitan, tidak perlu khawatir lagi bahwa hitan itu menyeramkan, hitan itu menakutkan, itu adalah suatu pikiran zaman dahulu ya ayah bunda. Jadi untuk sekarang kita memiliki hitan dengan metode modern ramah anak ya, insya Allah menyenangkan dengan metode yang modern, tanpa jarum suntik, tanpa jahit, tanpa perban, minim nyeri, hasilnya juga insya Allah estetik, presisi, dan kata orang ibu-ibu glowing. Glowing. Jadi saya nanti bisa di Ngomong-ngomong ibu Pak, saya baru ingat nih. Nah, jadi buat yang itu kita dari tadi bahas anak-anak. Iya, betul. Kan nggak menutup kemungkinan mungkin dari salah satu penontonnya ada yang mungkin pernah hitan dan ternyata kurang rapi akhirnya balik lagi belajar. betul. Atau mungkin juga ada teman-teman yang mualaf ya baru masuk Ya, Islam belum. dan ternyata belum pernah hitan. Nah itu prosesnya sama atau gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk yang pertama, untuk repair ya, atau hitan perbaikan itu kita kondisikan untuk metodenya kan. Jadi kita lihat dulu, kita observasi dulu, karena tidak semua metode bisa ya. Kita observasi, nanti kita lihat, oh cocoknya dengan ini kita sampaikan. Karena sejatinya memang lebih sulit memperbaiki ya daripada kita menghitan dan kondisi yang masih awal seperti itu. Jadi memang dikategorikan juga sebagai hitan penyulit ya Kak Eli, karena mungkin biasa masih sudah ada apa namanya itu pelengketan, kemudian bentuknya non sewu, mohon maaf itu sudah beda lah kayak gitu ya. Itu memang harus ada teknik khusus. Cuman kalau untuk mualaf itu kan
sejatinya kalau belum khitan itu seperti khitan awal itu lebih mudah juga sih. Tapi untuk mualaf kan banyak kan dewasa ya kali Dewasa, ya. Itu juga ada teknik khusus untuk khitan dewasa. Dan di Omah Hitan Ngalam melayani juga Melayani dewasa kali. ya. Oke. Kemudian ada juga kali yang memang untuk perlu metode khusus pada anak gemuk kali. Nah oke. ini ayah bunda yang mempunyai putra yang gemuk, jangan khawatir. Insya Allah kita mempunyai metode untuk anak gemuk. Ya, jadi kebanyakan atau yang lebih sering anak gemuk itu ngapunten titiknya itu kan mendelep ya kalau Oke, bahasa oke. Jawa, atau kalau bahasa medisnya burit ya. Dia berada di dalam. Jadi dia harus ditekan dulu baru dia muncul. Nah, ini jangan sampai hitannya itu balik lagi. Ya, itu ada metode khusus untuk anak gemuk kali. Dan Kita itu juga melayani. bisa dilayani di Omah Hitan Bisa Ngalam. kali. Bisa. Oke, dan satu tips buat teman-teman yang mungkin sudah dewasa atau tua ya gitu ya. Kalau sering dengar guyonan gitu ya. Ini guyonan lucu sih, cuman terkadang membuat orang itu jadi ragu ya. Ragu. Nanti kalau sudah tua itu kotot pakai kapak. Nah, itu sebenarnya itu guyonan yang ini Iya, ya, teman-teman. iya. Jadi ternyata kalau kita pikir ulang gitu ya. Jadi kulit manusia beda sama kulit ayam, Pak ya. Betul. Ayam itu semakin tua semakin kotot, Betul. semakin sulit gitu ya. Betul. Nah, tapi berbeda dengan manusia ya, apalagi di bagian kulupnya itu, di bagian ujung manisnya, insya Allah nggak sekeras itu. Nggak. Cenderung sama, Pak ya. Iya, Cenderung kecuali sama, kalau ya. punya ilmu kekebalan. Nah, itu Nggak udah apa-apa, beda. nggak bisa itu beda lagi. Beda, beda. Jadi kalau kita masih manusia normal, wajar-wajar saja, insya Allah prosesnya nggak butuh waktu lama ya, Betul. mungkin antara 30 sampai 30 menit sampai 1 jam ya udah beres, Pak ya. Iya, kalau jam kayaknya kelebihan ya, Kelebihan, paling ya. maksimal itu ya 45 menit kalau ada penyulit ya, kalau ada penyulit seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, buat yang masih ada pertanyaan ya, teman-teman bisa langsung mengunci postingan ini biar nanti kalau ada jawaban dari komentarnya, teman-teman like aja di postingan ini, di video kali ini, dan juga langsung aja drop di komentar mau tanya apa, bebas ya. Silahkan. Silakan. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman bertanya di kolom komentar, kan nanti dijawab juga di kolom komentar. Harapannya ketika ada pengunjung lain yang juga punya pertanyaan, membaca komentar, oh ternyata ini sudah terjawab, seperti itu. Karena masalahnya sama kali ya, bunda itu. Ya. Seperti itu. Dan juga mungkin buat yang pengen langsung konsultasi ke Pak Halim selaku dari tim medisnya dari Omah Hitan Ngalam, kita juga sudah sertakan nomor kontaknya di deskripsi bawah ya teman-teman semuanya. Jadi bisa langsung kontak WA beliau kalau mungkin memang butuh untuk telepon, bisa minta janjian waktu, dan juga mungkin kalau butuh untuk ketemu bisa ya. Bisa dengan banget. janjian ya Jadi, tentunya ya. dengan janjian, dengan kesepakatan tertentu, insya Allah mudah ya Pak Halim. Insya Allah. Insya Allah manusia biasa yang bisa bertemu ya. Bisa. Bukan dari alam yang lain. Wah, gawat ini. Walaupun dari kalau urusan makita ini beliau cukup sakti, wes, tanpa jarum, tanpa Jahit. tanpa perban. Wah, luar Iya. biasa. Itu kalau zaman dulu nggak bisa ya. Nggak Pak, ya? bisa dulu. Dulu pengalaman saya sendiri, mungkin paling juga Pak. Iya. Ya, dijahit. Dijahit, kerasa banget Kita itu. masih apa istilahnya, kalau zaman sekarang pasca hitam yang perlu kita siapkan hanya mengalihkan perhatian Betul. dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu Pak ya, Iya. kita harus merendam diri, Merendam. melepasin jahitannya, aduh, itu rasanya segitunya. Teman-teman, ayah bunda nggak usah khawatir, itu zaman dulu Zaman banget. dulu. Teknologi sudah berubah ya, istilahnya Berubah sudah. drastis. Kalau perlu nanti suatu saat hitam pakai AI. Coba deh, sulap. Gimana ya, Oke dah teman-teman semuanya, seru banget hari ini, dan insya Allah informasi kali ini pasti bermanfaat, dan sekali lagi dukung kami dengan subscribe channel ini Keluarga Wijaya, dan juga share ke teman-teman semuanya, siapa tahu ada yang membutuhkan info yang bermanfaat ini, karena memang nggak banyak ya, mungkin buat teman-teman tinggal klik share, klik mungkin pencet WhatsApp, pencet Twitter, Mudah itu sekali sangat loh. mudah sekali, Pakai tapi jarinya aja. tapi imbasnya itu Iya, luar biasa. betul. Kenapa? Karena memang memviralkan sebuah kebaikan itu, Kebaikan. insya Allah kita dapat Kembali kok ke kita ya. dapat nanti istilahnya kebaikannya ya. pahala jariahnya ya. Betul. Pahala jariahnya Konten terus. bermanfaat kok. Ayah bunda nggak usah khawatir, nggak usah takut
untuk like, subscribe, share, dan saya takut kok pulsaku keloh nggak ya. Dan insya Allah konten ini Pak. juga bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Betul. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami ucapkan jazakallah khairan, semoga Allah yang membalas dari kebaikan ayah bunda semuanya, dan semoga buat yang berniat untuk melaksanakan khitan semoga dimudahkan, Amin, dan amin. diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjalankan sunnah itu selain kita mendapatkan kesehatan pastinya dapat pahala Pak ya. Betul. Pahala. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika ada info yang baik, insya Allah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.